Shalom, perkenalkan nama saya Elmina Fibriola Nenggolan dengan NIM 210104042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang administrasi kurikulum untuk mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Titi Manula MSc. Administrasi kurikulum. Adapun yang menjadi bahan kajian dalam topik ini adalah yang pertama pengertian administrasi kurikulum, yang kedua paradigma dan perencanaan kurikulum, yang ketiga struktur dan fungsi kurikulum, yang keempat pengorganisasian kurikulum, yang kelima pelaksanaan kurikulum, yang keenam pengawasan dan evaluasi kurikulum, dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum. Pengertian administrasi kurikulum. Secara tradisional, kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Adapun menurut pandangan modern, kurikulum merupakan semua pengalaman yang diterima siswa selama sekolah, rencana belajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan yang harus dicapai oleh siswa, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan pendidikan. Menurut Nana Seodi Sukmadinata, ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama, konsep kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, konsep kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga, konsep kurikulum sebagai bidang studi. B. Paradigma dan perencanaan kurikulum. Paradigma adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber dalam pengembangan kurikulum sekolah. Perencanaan kurikulum adalah hal yang sangat esensial, karena dalam kenyataannya, perencanaan memegang peranan penting dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari pengertian perencanaan kurikulum di atas, bahwa perencanaan kurikulum menurut Gemer Hamalik yakni suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar dan cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar serta pengelolaan keefektifan dan bermakna metode tersebut. Yang ketiga, struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum. Salah satu tujuan keluaran pendidikan adalah siswa menguasai pengetahuan dasar dalam bidang IPA, IPS, matematika, dan bahasa agar dapat berpikir dan bertindak serta berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berikut struktur ilmu pengetahuan yang terdiri atas ide-ide pokok ilmu yang harus dipelajari oleh siswa dengan utuh. Yang pertama, ide pokok dapat lebih mudah diingat untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, memahami struktur pengetahuan dan mengaruhi cara berpikir seorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, memahami ide pokok suatu disiplin untuk membuat seorang mempunyai pemahaman yang luas tentang suatu bidang. Yang keempat, memahami struktur ilmu pengetahuan yang akan membuat siswa mampu mentransfer pada hal-hal lain yang situasi baru secara lebih luas. Dengan kembali berbagai ide pokok dalam belajar, maka dapat memperkecil jurang pemisah antara pengetahuan dasar dan pengetahuan yang lebih luas. Fungsi dari kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pendidikan dan alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari di sekolah. Fungsi tersebut meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan dan cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan, orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan tersebut. D. Pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari 2 pendekatan, yakni dalam pendekatan konteks manajemen dan dalam pendekatan konteks akademik. Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan melaksanakan proses manajemen, yaitu organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembangan kurikulum. Yang kedua, organisasi dalam rangka implementasi kurikulum baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah. Yang ketiga, organisasi pada tahap evaluasi kurikulum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi dari sebuah kurikulum. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Perkembangan konsepsi kurikulum di Indonesia. Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat atau kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Kurikulum dan berbasis kompetensi atau KBK, konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas dengan standar kinerja tertentu,
sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu. Tahapan pelaksanaan kurikulum. Tahapan pelaksanaan kurikulum. Pada tahap ini, kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran. Tahap pengorganisasian dan koordinasi pada kurikulum. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar dan menyusun jadwal pelajaran. Yang ketiga, tahap implementasi pada kurikulum. Dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, tahap pengendalian. Pada tahap ini paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya. Yang kedua, pemanfaatan hasil evaluasi. F. Pengawasan dan evaluasi kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum yaitu evaluasi dimaksud untuk tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam arti luas, evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kinerja. Model evaluasi, secara garis besar, berbagai konsep atau model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam 4 rumpun. Kebijakan teori yang meliputi kebijakan evaluasi KTSP dan kebijakan evaluasi kuri. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Dari pengertian yang paling sederhana, bahwa kurikulum adalah pengalaman yang diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang unggul dan mampu mendirikan. Malah kurikulum harus tidak terlepas dari masyarakat di mana lulusan akan menjadi kehidupannya. 2. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pemilihan atau adopsi bahan kurikulum harus melalui tahap-tahap tertentu. Gail mengemukakan 6 tahap yang harus dilalui dalam mengevaluasi kurikulum. Yang pertama, identifikasi kebutuhan rumusan. Yang kedua, misi kurikulum. Yang ketiga, menentukan harga dan pembiayaan. Yang keempat, membentuk tim penyeleksi. Yang kelima, mendapatkan susunan bahan. Yang keenam, menganalisis bahan. Yang ketujuh, menilai bahan. Dan yang terakhir, membuat keputusan adopsi.